Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading, temanya adalah dia yang semakin sulit melupakan dan sulit menjauh dari kamu. Yes, ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Apalagi ya? Udah, kayaknya itu aja. Ini tuh tentang personality, karakter, energi, hubungan kalian tuh seperti apa. Nanti kita lihat aja. Aku juga nggak tahu. Oke, kita mulai ya. Sebelum masuk ke temanya, seperti biasa, aku bakal cek dulu energi kamu ke seseorang yang sulit melupakan dan sulit menjauh dari kamu. Kamu pernah sakit hati atau pernah sensitif sama kata-kata atau omongannya juga? Entah kenapa di sini kamu kayak bukan sulit sih, kamu tuh kayak bingung mau lanjut atau mau udahan aja sama dia, atau mau menjauh atau mau menghindar dari dia. Kamu ngerasa dia salah satu orang yang cukup dekat sama kamu. Kamu mungkin pernah tersinggung juga sama kata-kata atau perlakuannya dia. Itu kayak bikin kamu sakit hati. Kamu bingung. Kamu ngerasa ada jarak. Ada jarak, misalnya kalau memang kalian gak komunikasi, atau bisa juga kayak ada batasan. Kamu merasa ada batasan, atau malah kamu yang membatasi diri dari dia. Kamu kayak cukup tahu ya, kamu cukup tahu tentang dia ya, kurang lebih kamu tahu lah gitu ya tentang dia apa aja. Oke, ini aku lanjut aja ya, energi dia ke kamu seperti apa. Dia justru merasa lebih banyak tahu tentang kamu daripada kamu tahu tentang dia. Paham nggak? Dia ngerasa nih, misalnya tahu tentang kamu 90%, tapi kamu tahu tentang dia tuh cuma 60% atau 50%-nya ya. Ternyata dia juga patah hati atau sakit hati ya energinya ke kamu. Dia tuh pura-pura menyibukkan diri supaya bisa ngelupain kamu kayaknya. Dia menyibukkan diri supaya bisa lupain kamu. Dia ngerasa berat untuk hubungan ini. Dia segalau itu, makanya temanya sulit melupakanmu ya. Dia ada rasa kesel atau emosi sama hubungan kalian, sama keadaan hubungan kalian. Dia merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian, entah masih gantung atau ya mungkin hubungannya nggak ada ujungnya ya, nggak tahu mungkin statusnya apa juga bingung. Sekarang kita masuk ke temanya, dia yang sulit melupakan dan menjauh. Dia merasa semakin jauh sama kamu, malah dia ngeliat kamu semakin bersinar. Dia pernah patah hati banget deh kayaknya. Dia bisa dibilang dia tuh hidup sendirian, atau sendirian, atau memang hidupnya ya mandiri aja. Mungkin orangnya agak sensitif. Ada juga yang agak temperamen karena gampang jadi dari sensitif itu dia memang agak temperamen gitu maksudnya ya. Ada yang orangnya ini pekerjaannya ya healer atau apa sih? Soalnya di sini ada dokter gitu loh. Ya mungkin ada yang dokter atau yang healer kali ya.
emosional stabil, bisa dibilang sebenarnya dia cukup dewasa orangnya. Lumayan maskulin ya, tapi dia tuh kayak ada sisi manipulatif. Dia nggak nunjukin diri dia yang sebenarnya, dia nggak jujur. Ini kan temanya sulit melupakanmu, sulit menjauh. Mungkin dia nggak bisa lupain kamu, tapi dia nunjukin ke kamu seolah-olah ya dia cuek aja, nggak peduli sama kamu, atau ya dia nggak tertarik, atau dia pura-pura udah bisa lupain kamu, udah move on, padahal mungkin sebaliknya. Orangnya ini egois atau egonya tinggi. Mungkin dia pernah menduakan kamu, atau dia pernah deket sama yang lain, pernah cheating. Dia sering mikirin kamu, sering lihat-lihat foto kamu juga. Kamu itu apa ya, ibaratnya itu seseorang yang dia sering banget hayalin kamu, menghayal tentang kamu atau berfantasi tentang kamu. Dia menyimpan banyak kenangan, foto-foto tentang kamu dan dia juga. Di sini tuh energinya kayak orangnya galak gitu ya, galak, temperamen, sensitif. Tapi sebenarnya ada sisi jujurnya gitu loh dia. Tadi kan ada cheating, tapi ada jujur. Gimana nih? Apa orangnya lebih dari satu orang ya? Ada juga yang pekerjaannya berkaitan sama hukum. Dia merasa udah cukup jujur sama kamu, udah cukup terbuka ke kamu tentang dirinya dia, udah cukup menunjukkan kalau dia tuh punya feeling ke kamu. Mungkin kamu juga tahu hal itu. Dia sebenarnya tuh orangnya ini banget ya, egonya tinggi atau enggak sih? Karena aku ngeliat sosok seseorang maskulin yang kayaknya tuh agak keras kepala gitu. Mungkin egonya tinggi orangnya nih. Dia tipe yang pemikir, apa aja dia pikirin. Dia tipe orang yang males berproses, tapi dia lebih suka melihat hasil. Jadi kadang suatu proses itu nggak terlalu dihargai sama dia. Atau bisa jadi dia seseorang yang sukanya instan, satset, tapi nggak mau repot-repot gitu loh sama proses. Dia lebih suka chattingan, lebih suka texting, ya, kirim pesan. Ada yang tubuhnya kurus ya kayaknya nih. Tapi mungkin ada juga yang energinya negatif orangnya. Dia ini berjiwa seni kayaknya. Berjiwa seni. Mungkin kalau dia ke tempat kamu itu perlu ada jarak ya, cukup jauh atau apa gitu ya. Dia orangnya suka jalan-jalan, traveling. Jalan-jalan itu nggak harus yang jauh banget sih. Misalnya ya dia suka aja gitu ya keluar rumah, hangout. Dia orangnya fokus sama apa yang dia lakukan. Cukup komunikatif sih orangnya. Ya hebat atau pintar lah gitu dalam komunikasi. Dia suka dengerin musik, suka apa ya, suka nyanyi juga mungkin. Bisa jadi dia seseorang yang udah kamu kenal, jadi istilahnya ya, atau masa lalu atau apalah ya. Jadi kesannya kayak dia menyimpan banyak kenangan tentang kamu, tentang hubungan kalian. Orangnya cukup dewasa sih, jadi kayak pembawaannya tuh tenang orangnya. Agak introvert, jadi dia suka kesendirian. Dia tuh ada jiwa-jiwa apa ya, orangnya tuh kan dewasa, jadi dia suka ngajarin orang, suka ngasih tahu ini itu, informatif lah gitu orangnya. Tadi kan aku bilang orangnya suka hangout, jadi dia senang banget bergaul gitu ya, atau dekat sama banyak orang, bersosialisasi. Dia suka kayak gitu. Kadang ada sisi penakutnya nih dia nih. Iya, ada sisi penakut, tapi ada juga dari mereka yang gampang banget emosional.
Kadang orangnya kan ada yang introvert, jadi dia suka kasih batasan ke orang-orang, ke dunia luar. Nah, dia tuh suka banget komunikasi yang apa ya, by phone gitu, maksudnya texting atau apa ya. Dia suka komunikasi yang intens, mungkin pernah intens juga sama kamu. Ada sisi misteriusnya, dia mungkin tipe orang yang suka apa ya, kan ada yang kurus, jadi mungkin ada orang yang sulit makan atau susah makan, jadi dia tuh suka ini bermasalah pencernaannya, kayak suka sakit mah gitu, mungkin ada asam lambung atau apa, nggak tahu, tiba-tiba aku mau ngomong gitu aja. Dia suka insomnia atau bermasalah sama tidurnya, jadi dia kalau malam hari itu suka galau atau suka overthinking. Entah kamu yang cuek atau dia yang cuek ya. Di sini tuh energinya ada yang cuek, tapi ada salah satu yang kayak pengen menjelaskan gitu loh ke kamu ya. Seperti apa sebenarnya. Dan aku lihat di sini yang sulit menjauh, sulit melupakanmu. Dia tuh kayaknya ini deh, ngerasa hampa atau ngerasa kosong karena menjauh dari kamu. Ada yang baru deket, baru kenal gitu ya, terus mungkin kalian hubungannya kandas, ada yang di ghosting atau PHP mungkin. Tapi walaupun baru hubungannya atau baru deket atau baru kenal atau baru jadian, tapi ini bapernya cukup dalam sebenarnya. Tapi dia mungkin nggak terlalu tunjukin ya bapernya itu. Di sini ada yang energi cinta segitiga, atau bisa jadi dia juga dekat sama beberapa yang lainnya. Mungkin ada juga hubungan third party. Dia sering stalking atau kepoin kamu sih, ya. Ada hal-hal yang bikin dia ragu sama kamu, sama hubungan ini. Mungkin hubungan kalian udah gak baik, udah renggang, atau terlihat kayak dia gak mau sama kamu, atau dia cuek, gak peduli, atau kayak udah berpaling dari kamu. Padahal sebenarnya mungkin dia susah gitu loh buat lupain kamu, susah buat jauh dari kamu di lubuk hatinya yang paling dalam. Oke, aku akan pakai kartu ini. Aku akan ngambil poin-poinnya aja, nggak mengartikan ya sebenarnya di sini. Aku sesuaikan sama temanya ya. Yang sulit melupakan dan sulit menjauh. Dia orangnya penyuka kebebasan. Mungkin dia orangnya nggak suka diatur atau apa gitu. Mungkin bisa jadi nggak suka diatur karena dia apa ya istilahnya? Karena dia mungkin belum bisa memberikan kepastian dari hubungan, makanya dia gak suka diatur-atur gitu ya dalam sebuah ikatan. Dia selalu kepoin kamu, selalu memantau kamu dari kejauhan. Dia sebenarnya happy dan cukup bersyukur bisa kenal, bisa dekat sama kamu. Ya, ini mungkin seseorang dari masa lalu atau sebelumnya pernah kamu kenal atau sempat dekat. Jadi seseorang dari masa lalu, terus tapi dia nggak nunjukin kalau dia tuh sulit lupain kamu, ada feeling atau baper sama kamu. Dia merasa sebenarnya ada kesempatan atau ada peluang buat lebih dekat sama kamu. Gini ya, bisa jadi dia seseorang dari masa lalu, nggak baru banget gitu. Tapi kamu sama dia itu hubungan atau dekatnya itu mungkin cuma sebentar gitu loh, baru kenal, baru jadian, baru dekat, tapi ya langsung menjauh atau ada yang membatasi diri setelah itu. Gitu maksud aku ya. Jadi jangan bingung, katanya orang masa lalu tapi kok baru kenal gitu ya. Mungkin ada perbedaan pola pikir, perbedaan mindset, perbedaan cara pandang kalian terhadap sesuatu. Sebenarnya apa yang dia rasakan mungkin kamu juga ngerasain. Jadi kalau kamu berpikir dia sulit menjauh, sulit melupakan,
Mungkin kurang lebih kamu juga kayak gitu, karena di sini dia juga melihat kamu itu melihat diri kamu seperti melihat diri dia sendiri ya, entah karakter kamu, entah jalan cerita kehidupan kamu, entah apa aja yang kamu lalui, sebenarnya kurang lebih itu mirip kayak dia katanya. Dia ini seseorang yang ada trust issue ya, kayaknya gitu. Dia suka olahraga nih kayaknya. Sebenarnya waktu dia deketin kamu atau dia ada hubungan sama kamu, sebenarnya dia itu punya tujuan ya. Cuma mungkin dia nggak terlalu nunjukin aja gitu loh ke kamu. Tapi dia berusaha mengerti keadaan kamu, keadaan dia, keadaan hubungan kalian. Oke, karena azan, kita break dulu ya. Dia yang sulit menjauh, sulit melupakanmu. Ini mirip kartunya kayak yang sebelumnya ya. Jadi dia tuh suka diam-diam kepoin kamu atau stalking kamu. Mungkin kamu nggak tahu kalau dia kepoin kamu. Mungkin dia pakai second account atau fake account gitu ya. Pokoknya dia tetap keep watching you dari jauh, tetap mantau kamu. Tapi di antara kalian memang ada batasan, entah kamu atau dia yang kasih batasan. Mungkin hubungannya seperti situationship ya. Jadi kayak dia ngerasa nggak ada hasilnya gitu loh, atau nggak ada ujungnya untuk hubungan ini. Misalnya PDKT tapi nggak jadian gitu, deket-deket aja, atau ya udah jadian tapi akhirnya malah nggak jelas hubungannya atau di ghosting ya. Mungkin dia yang duluan mendekat ke kamu, atau dia approach kamu duluan, dia cari kamu duluan, atau dia first move gitu ya ke kamu. Dan dia ngerasa hubungan kalian tuh udah berakhir, udah selesai. Tapi pada saat selesai atau berakhir itu cukup berat buat dia sebenarnya. Nah, walaupun hubungannya kayak situationship, nggak terlalu jelas, tapi dia ada feeling ke kamu. Ibaratnya dia ibaratnya hubungan ini tuh ada cinta lah gitu ya. Entah kamu tahu atau enggak ya. Nah kan, dia tuh menyimpan banyak memori dan kenangan. Dia sering kepikiran kamu juga. Kayaknya dia punya lagu yang satu lagu yang itu tuh kayak bisa mengingatkan tentang kamu atau tentang hubungan kalian. Dia seseorang yang suka olahraga atau suka lifestyle-nya tuh lifestyle yang sehat, healthy lifestyle ya. Dia suka kamu tuh dari inside dan outside. Dia orangnya punya self love yang cukup tinggi. Pokoknya kamu bisa lihat dia tuh cinta banget sama dirinya sendiri, mencintai dirinya. Ada self love. Di sini tuh ada karmic relationship ya katanya ya. Jadi kayak dia tuh mengikhlaskan kamu atau membiarkan kamu pergi, tapi sebenarnya dia tuh cinta sama kamu, ada feeling, ada perasaan. Jadi dia kayak ikhlas saja, dan dia mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari hubungan kalian ini. Dia mungkin tipe orang yang pernah patah hati dan kayak mati rasa gitu ya. Kayak dia udah gak bisa merasakan itu apa cinta, apa sayang gitu ya. Mati rasa gitu ya, tau lah. Nah, dia juga menganggap hubungan kalian sudah berakhir, kedekatan kalian sudah berakhir. The relationship is over. Gak ada kesempatan kedua di sini, kayak gak ada kayak kalian deket lagi kedua kalinya atau deket-deket lagi tuh kayaknya gak ada. No second chance. Soalnya di sini aku bacanya. Di hubungan atau kedekatan kalian ini, sejak itu dia banyak berubah.
memperbaiki diri atau bertransformasi, tapi ada juga yang makin lama tuh perasaan dan feelingnya itu kayak bertumbuh. Dia ngerasa kamu tuh partner yang cocok buat dia, layak dijadikan pasangan, layak dijadikan pasangan sehidup semati gitu ya. Mungkin pada saat deket itu memang tujuan dia tuh ingin cari pasangan yang serius gitu ya, ingin berkomitmen, tapi nggak tahu hubungan kalian seperti apa. Ya dia sih pengennya kayak bersama dengan kamu atau bersatu gitu ya hubungannya sama kamu. Pengennya ada komitmen atau pengennya tuh ada keseriusan di hubungan ini. Dia yang sulit melupakan dan sulit menjauh. Dia tuh sempat galau banget ya sama hubungan kalian ini. Sempat dia tuh ada keinginan mau berjuang, mau fight sama hubungan ini, cuma terlanjur ada konflik atau ada konflik atau emosi ya mungkin sama kamu. Jadinya dia bingung hubungannya tuh harus gimana. Semakin dia kepoin kamu, semakin dia baper, semakin dia kesel, semakin dia emosi. Kenapa gitu ya? Ini kartunya sama lagi. Ada pas baru deket itu, dia sebenarnya juga udah menaruh emosional di hubungan kalian itu. Agak kesel, agak marah, agak baper, agak sensitif. Padahal itu baru kenal tau, baru deket ya. Pada saat ketemu atau deket sama kamu itu, dia memang lagi di fase pengen punya pasangan, pengen new relationship ya. Dia yang sulit melupakanmu dan sulit menjauh. Walaupun dia sulit menjauh, tapi dia menjauh, kayaknya dia duluan yang menjauh dari kamu, atau dia duluan yang menghindar dari kamu. Tapi dia masih suka kepoin kamu, masih suka flashback tentang kamu. Ini kayak ada energi player ya, energi player yang kayaknya tuh dia dekat sama yang lainnya juga, atau dekat sama beberapa orang. Kayaknya dia pernah menyakiti kamu deh, aku lihatnya. Pada saat dia deketin kamu, pada saat dia kenal sama kamu itu kayaknya cepet banget gitu, satset gitu. Pas deket langsung pengen cepet-cepet deket, cepet-cepet jadian, atau cepet-cepet lebih jauh lagi kenal sama kamu. Mungkin dia itu tinggalnya sempat ada perpindahan, pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja atau apa. Misalnya dia asli orang Jakarta tapi dia tinggalnya di Bali untuk pekerjaan atau apa ya, jadi ada sebuah perpindahan. Bisa jadi dia lebih dewasa dari kamu, dia merasa udah cukup jujur sama kamu ya, dan dia orangnya cukup dominan, agak keras kepala, egonya juga tinggi. Kamu atau dia nih yang kayak takut buat lebih dekat lagi, karena mungkin sangat hati-hati, mungkin pernah mengalami sakit hati atau patah hati sebelumnya. Tapi karena takut patah hati, takut sakit hati, menjaga jarak, makanya hubungan kalian tuh ujungnya nggak beres, nggak selesai gitu ya. Ada sesuatu unfinished business sebenarnya di antara kalian ini. Dia orangnya tuh pemikir, suka overthinking, gampang cemas ya, suka ada rasa anxiety. Makanya dia sering ngelamun, sering kepikiran. Mungkin ya kalau lagi ngelamun itu ya ngelamuninnya tuh kamu ya. Dia merasa pertemuan kalian itu sebuah takdir, kayak semesta mempertemukan kalian lah gitu. Dia merasa beruntung dekat sama kamu, dan di sini ada yang menjadikan kamu tuh tujuannya. Mungkin saat ini dia kerja keras,
supaya mapan. Nanti kalau udah mapan mungkin dia cari kamu lagi atau menunjukkan dirinya lagi ke hadapan kamu. Dia kan orangnya kayaknya ini ya, suka galau juga. Jadi sebenarnya tuh orangnya gampang rapuh, kayak lemah lah gitu soal emosional. Ada yang punya jiwa pemimpin, kan tadi kan orangnya dominan ya kan, suka ngatur-ngatur mungkin juga. Jadi dia tuh punya jiwa pemimpin, leadership, dominan, egonya tinggi gitu ya. Dia ngerasa punya power mungkin dalam hubungan ini juga. Terserah kapan dia mau deketin kamu, terserah dia kapan mau pergi, pokoknya ya terserah dia gitu ya, dia yang menentukan ya. Oke, itu aja ya kayaknya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak dia. Ada zodiak Gemini, Pisces, Taurus, Scorpio, Aries, Sagittarius, Aquarius, Cancer. Inisial hurufnya ada huruf Q, A, T, Y, Z, S, O, R, D, dan V ya. Oke, itu aja gengs, thank you for watching. Semoga happy sehat-sehat selalu kalian. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.